Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama saya. Sekarang saya mau sharing lagi mengenai perawatan mobil klasik. Jadi buat teman-teman yang mencintai mobil klasik atau memiliki mobil-mobil tua, atau sekedar cuman pengen tahu aja kayak apa sih romansanya ngerawat mobil tua tuh, saya punya materi untuk dibagi sama teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngikutin video ini dan video-video saya yang lain juga, mobil tua itu suka nggak suka, mau nggak mau memang harus dirawat. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya punya mobil klasik itu ya dia alat transportasi yang harus bisa bawa diri saya dan keluarga saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitulah ya. Jadi bukan untuk tampilan kosmetiknya, bukan untuk modifannya, dan kalau memang itu mobil nggak bagus istilahnya, kalau memang itu mobil klasik itu bukan sesuatu yang saya nggak suka, ya saya nggak akan beli gitu ya. Jadi tampilannya bagus, cakep, ganteng, kalau itu istilahnya tua tapi tua keladi ya, bukan, istilahnya itu tilas tapi raos, tua tapi masih enak gitu ya, enak dilihat gitu ya. Kalau untuk masalah cakepnya ya itu juga harus dirawat gitu ya. Jangan sampai teman-teman udah beli kayak saya nih ya, boxer saya itu sudah dalam kondisi memang enak dilihat dari luar gitu ya. Dan ya tugas saya begitu saya ngambil mobil itu ya saya harus ngerawat gitu. Jangan sampai seolah-olah mobil itu mobil yang baru selesai dicat keluar dari pabrik, terus setahun 2 tahun ya bebas aja gitu saya perlakukan si tampilan luarnya gitu ya. Nah, kalau nggak dirawat pun juga ya sekarang sama deh sama semua hal yang kita punya gitu ya. Kalau kita mau itu barang awet, kalau kita mau itu bisa kita pakai dalam jangka waktu lama, ya kita rawat gitu ya. Dan saya sendiri juga yakin mobil dengan kondisi seperti yang saya milikin sekarang ini itu oleh pemilik-pemilik sebelumnya dirawat gitu ya. Karena kalau tidak dirawat oleh beliau-beliau sebelum saya pakai, sebelum saya beli, pasti kondisinya nggak akan seperti ini. Sebagus apapun mereknya, sudahlah, mau itu Rolls Royce, mau itu Bentley, kalau kita sudah beli used car dan pemilik sebelumnya sama sekali tidak ngerawat, kita pasti setengah mati ngerawatnya gitu ya. Begitupun juga kalau misalnya kita dapat used car, mobil yang sudah pernah dipakai sama orang, tapi kita makainya dan ngerawatnya pun nyaman gitu ya. Udah deh, yakin deh, pemilik sebelumnya pasti ngerawat gitu. Karena tidak ada satupun pabrikan mobil atau kendaraan yang lain yang dibuat supaya dia bisa tetap nyaman bertahun-tahun pemakaian tanpa dirawat gitu ya. Udah pastilah nggak akan mungkin. Kalau nggak ya nggak pasti akan ada pabrikan yang nggak keluarin buku servis gitu ya. Buku servis itu kan dipakai supaya secara rutin memaksa atau melatih si pemilik mobil untuk merawat mobilnya gitu. Jadi itu sedikit intro dari saya. Karena untuk yang video kali ini saya akan mau sharing ke teman-teman pada saat saya mau merawat power steering si Boxer W124 tahun 98 300E. Jadi sedikit background story dulu. Pada saat saya ngambil mobil ini, pada saat saya lagi test drive, memang setir itu gini. Mobil saya sebelumnya Jazz, sebelumnya lagi Mobilio. Saya nggak pernah ada masalah sama sekali dengan si power steering gitu ya, karena ya mobil baru lah gitu ya, electric power steering dan segala macem.
lucu lah gitu kalau sampai setirnya berat gitu ya. Nah dulu pada saat saya belajar mobil awal-awal, mungkin dulu SMP kali ya, belajar mobil awal-awal, itu pakai punya yang kakung saya, mobilnya apa namanya, mungkin tahun-tahun yang sama dengan mobil yang saya pakai sekarang gitu ya, Toyota Crown kalau saya nggak salah. Itu ya pada saat keluar dari parkir, pada saat kondisi mobil berhenti, itu power steering belum bekerja gitu ya. Jadi memang pada saat kondisi mobil berhenti, kita puter setirnya itu berat gitu, lebih berat dibandingkan kalau dia jalan gitu ya. Mungkin nggak yang seberat parah kalau nggak pakai power steering gitu ya, tapi ngelawan gitu, bannya itu ngelawan gitu. Kita mau puterin ke kiri dia ngelawan, puterin ke kanan dia nahan gitu. Nah jadi pada saat saya pertama ngambil mobil itu, saya coba bawa, saya tes dia dari berhenti terus jalan, saya belokin setirnya gitu ya, keluar dari parkiran, berat nih ngelawan. Dan saya tidak merasa bahwa ada yang salah dengan itu gitu, karena saya langsung keingat, oh dulu pertama awal-awal saya belajar mobil, dapat pakai mobilnya juga tahun-tahun 70, tahun 80, memang harus jalan dulu dia baru kita bisa belokin gitu ya. Oh ini memang power steering zaman dulu begini nih, mekanikalnya bekerjanya seperti itu gitu ya. Nah lama-lama saya pakai beberapa, mungkin ya 2 minggu 3 minggu, udah sempat saya bawa juga ke luar kota, ke Bandung. Kok makin lama nggak imbang nih, muter ke kiri sama muter ke kanan kok beratnya nggak imbang gitu. Kalau dari berhenti, posisi berhenti, saya putar ke kiri nggak berat, begitu saya putar ke kanan kok jadi berat gitu ya. Jadi posisi bannya dimanapun ya, posisi bannya lurus ke kiri atau sedikit ke kanan gitu, pada saat saya mau puterin ke kanan makin lama makin berat gitu. Sampai akhirnya sudah apa namanya, ya pokoknya sampai ngeden lah gitu, belokin ke kanan tuh, ngeluarin mobil dari rumah tuh pada saat posisi lagi berhenti, mobil lagi berhenti itu berat. Tapi kalau lagi di jalan, mobil jalan gelinding aja sedikit gitu ya, nggak sampai kecepatan 20 gitu, gelinding aja gitu sedikit, itu cepet gitu loh, kiri dan kanan nggak ada masalah. Jadi saya langsung tahu, oh ini berarti memang di modul steeringnya nih, modul power steeringnya gitu ya. Karena apakah ini di gearnya kah atau di mana segala macam, saya waktu itu nggak tahu, masih belum eksplorasi ke arah power steering dan segala macam gitu ya, karena mobil kan juga baru saya ambil. Saya bawa ke mekanik, saya minta tolong dicek sama dia juga. Oh iya nih Pak, ini memang ada permasalahan di power steeringnya nih, karena dia gear kirinya bagus tapi gear ke kanannya ngelawan nih Pak. Akhirnya sama dia dicopot, di overhaul, dilihat karena oli power steering. Oh iya, yang sebelum saya bawa ke mekanik, saya cek oli power steering dulu ya. Tempatnya bisa teman-teman lihat di gambar ini, tempat si oli power steeringnya. Itu saya buka, saya cek, saya lihat si oli power steeringnya aman. Terus saya juga cek video teman-teman pecinta mobil klasik juga, video-video mereka yang iniin power steering gitu ya, termasuk juga yang sharing tentang power steeringnya Boxer 300E, pokoknya yang sama persis lah yang sebelum Masterpiece dan segala macam. Sama persis. Nah, ini lihat itu bisa jadi ada bubble, ada kantong udara di situ. Jadi secara hidrolik bermasalah gitu. Ini nggak ada teman-teman, sama sekali nggak ada. Saya udah isi oli power steeringnya dan dia nggak turun. Saya tandain, oh tingginya sekian. Besokannya saya cek lagi, dia nggak turun dan nggak ada yang netes gitu ya. Dan benar begitu saya bawa ke mekanik, si mekaniknya bilang nggak ada masalah Pak dengan olinya, nggak ada yang bocor, nggak ada yang ini, nggak ada yang nguap lah gitu ya olinya. Ini semua masih bagus sisilan itunya, tapi ternyata memang ada karet lah di dalamnya itu ya, gasket lah gitu di dalam itu yang dia ternyata pecah. Terus pecahannya itu bikin nyangkut antara gear gitu ya, jadi dia nahan kerja si gearnya. Jujur aja saya pada saat itu lagi di overhaul nggak lihat, jadi saya juga nggak bisa lihat mekanismenya seperti apa. Tapi saya coba browsing di YouTube juga,
nanti coba kalau ada video mengenai bagaimana worm steer-nya si 300E ini bekerja, saya taruh nanti linknya di sini. Cuma saya sampai sekarang jujur nggak nemu gitu ya, saya cuma nemu video mengenai power steering untuk yang umum-umum aja gitu. Jadi ya saya kebayang prinsip kerjanya dia seperti apa dan apa yang terjadi pada saat ada komponen lain yang nyangkut gitu ya. Sudahlah, mungkin karet yang pecah itu membuat dia kerjanya jadi nggak lancar, plus pecahannya itu juga menghambat. Jadi akhirnya di overhaul, dicopot karet itunya, karet yang rusaknya itu diganti, dipasang lagi, isi lagi oli power steering. Udah, ternyata benar sampai sekarang itu, kalau saya nggak salah bulan-bulan Oktober November ya tahun 2023. Video ini dibuat Mei 2024. Itu nggak ada masalah sama sekali. Bocor nggak ada, terus kiri kanan juga sudah imbang, mau dia berhenti, mau dia jalan juga nggak ada masalah gitu ya, sama-sama entengnya. Jadi butuh tuh teman-teman sensitivitas kayak begitu pada saat kita lagi pakai. Hari ini make kayak begini kondisinya, besok make kok ada yang berubah ya ininya ya. Itu minimal teman-teman notice lah gitu. Minimal teman-teman jangan mengabaikan perasaan bahwa kok kayaknya ada yang berubah nih dari bahwa sebelumnya 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu dibandingkan dengan hari ini gitu ya. Karena bisa jadi nanti setidaknya itu mempersiapkan mental teman-teman pada saat memang ditemukan adanya kerusakan gitu ya. Misalnya teman-teman bawa itu ke mekanik, terus mekanik bilang, "Pak, ininya nggak aneh Pak rasanya, itunya nggak aneh Pak rasanya." Teman-teman bisa langsung klik tuh, langsung nyambung. "Oh iya, sebulan yang lalu saya bawa begini Mas, sekarang saya bawa begini," gitu. Nah itu yang saya rasain pada saat saya mengalami harus memperbaiki, harus merawat si power steering. Karena ada rasa bahwa yang ke kanan ini jadi semakin berat gitu ya, jadi berat banget gitu. Dan yang sebelumnya itu kiri kanan sama beratnya, ini tiba-tiba yang kiri enteng ya. Mungkin pada saat dulu awal-awal saya bawa kiri kanan itu sama-sama beratnya, mungkin ya si karet itu belum pecah atau pecahannya nyangkut di dua-duanya, saya juga nggak tahu. Tebak-tebakan aja gitu ya. Nah, makin kesini mungkin dia gelinding muternya ke yang gear yang ke kanan gitu. Ini bukan untuk ngajarin teman-teman secara mekanik ya, secara mekanis gitu. Tapi teman-teman sebagai pemilik, ya kalau bisa ada sense sedikit lah mengenai bagaimana sih si komponen-komponen itu bekerja. Jadi nggak kagok lagi, nggak kaget lagi pada saat ada kejadian misalnya di komponen yang sama gitu teman-teman. Dan itu juga saya ini kan berasanya itu adalah bahwa itu jadi patokan buat saya bahwa sense saya sebelum diperbaikin dan setelah diperbaikin itu juga harus main ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya itu beratnya seperti ini, jangan sampai setelah diperbaikin terus ya masih berat juga sih, cuman nggak apa-apa deh saya itu, ya harus berasa bedanya gitu. Jangan sampai teman-teman udah keluarin biaya untuk jasa perbaikan, untuk ganti komponen, tapi begitu dipakai loh kok rasanya masih sama gitu. Nah itu ya pinter-pinternya teman-teman mungkin cari mekanik atau cari referensi di mana beli part dan segala macam gitu ya. Buat saya ngelihat itu lebih ke ada sedikit ongkos belajar gitu ya. Kalau memang ternyata mekanik yang jadi referensi atau yang kita datengin itu kurang terlalu bisa dipercayain, ya teman-teman jangan ragu buat cari yang lain gitu ya. Dan alhamdulillahnya saya dapat mekanik yang setidaknya hasil kerjanya dia sampai sekarang saya masih rasakan improvementnya gitu ya. Jadi apakah mungkin teman-teman ada yang nanya siapa mekaniknya, mahal nggak, murah nggak, segala macam. Balik lagi ke kita masing-masing ya teman-teman ya, siap nggak kita ngeluarin ongkos sedikit lebih tinggi untuk dapetin mekanik yang memang bisa dipercayai. Satu itu. Yang kedua ya
apa namanya, selama masih bergantung sama mekanik, selama teman-teman belum berani ngolong sendiri, buka ngoprek-ngoprek semuanya sendiri dan tanggung resiko semuanya sendiri, ya mekanik itu punya pengetahuan yang kita nggak punya gitu. Mereka punya keahlian yang kita nggak punya. Kita juga bergantung sama mereka buat tipikal-tipikal yang kayak saya nih, mau nggak mau ujung-ujungnya adalah ya kita pakai jasanya mereka gitu. Jadi kalau memang sudah dapat rekomendasi dari orang, ya kalau saya sih prinsipnya daripada saya nawar sadis terus saya nggak bisa dapat kualitas pekerjaan yang bagus, saya ngeduluin kualitas. Ya tawar menawar biasalah ya di Indonesia lah ya gitu. Kita tawar ke si mekaniknya, kita tawar ke si siapa namanya jual beli partsnya gitu ya. Kalau memang bisa dibolehin nawar gitu. Tapi ya jangan juga berharap, oh ini kan mobil saya mobil tua, mekanik apa namanya lepasan gitu ya. Udahlah tawarnya tawar sadis gitu ya. Begitu ditawarnya sadis, teman-teman juga jangan sampai ngerundel kalau kerjanya jelek gitu ya. Disuruh siapa nawarnya sadis kok, dia kan di awal udah pasang harga gitu ya, dan memang teman-teman yang butuh gitu. Jadi anggaplah kalau memang ternyata di pasaran harga yang dikeluarin ternyata 200.000 lebih murah dari teman-teman yang teman-teman keluarin untuk ngeberesin gitu ya. Ya sudahlah, ongkos belajar lah gitu. Toh nanti saya akan cari lagi montir yang lain yang mungkin harganya bisa lebih cocok dengan kualitas yang sama. Ya kalau nggak ketemu ya sudah, berarti memang teman-teman cocoknya sama mekanik yang itu, montir yang itu, keluarin duit yang lebih mahal. Ya jangan seolah berprestasi kalau misalnya bisa dapat mekanik yang murah tapi kerjaannya kelas dunia gitu ya. Ya ono rego ono rupo lah teman-teman gitu. Jadi itu yang saya pelajarin dari perbaikan power steering ini teman-teman. Nanti kita akan masih ada lagi teman-teman materi saya untuk perawatan mobil ini. Stay tune di channel saya. Kita akan ketemu lagi nanti untuk jurnal perawatan Mercy Boxer berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.